Teman-teman semua, kalau selama ini kita mengenal IKN sebagai kota yang masih dalam proses pembangunan, kali ini ada pemandangan yang cukup berbeda. Menjelang peringatan 17 Agustus, wajah kawasan IKN terlihat semakin siap untuk menyambut berbagai aktivitas dan kedatangan para tamu. Jalan yang semakin tertata, berbagai fasilitas yang mulai siap digunakan, kawasan yang semakin rapi, sampai suasana yang terasa berbeda dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Pertanyaannya adalah, seperti apa sebenarnya wajah terbaru IKN menjelang 17 Agustus? Fasilitas apa saja yang sudah siap digunakan? Dan apakah kawasan ini benar-benar sudah mampu memberikan pengalaman yang berbeda bagi para tamu yang akan datang? Nah, di video kali ini kita akan melihat lebih dekat suasana IKN menjelang momen 17 Agustus. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, karena semakin ke belakang kita akan melihat bagian-bagian IKN yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dan oke teman-teman, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Langsung saja, let's go. Begitu memasuki kawasan IKN, salah satu hal yang langsung terasa adalah kesan kotanya. Jalan-jalan yang lebar, kawasan yang relatif tertata, dan berbagai bangunan dengan desain modern membuat suasana IKN memang terasa berbeda dibandingkan kota-kota yang sudah lama berkembang. Apalagi menjelang bulan Agustus, nuansa peringatan kemerdekaan mulai terasa di berbagai sudut. Bendera merah putih dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan membuat kawasan ini terlihat semakin hidup. Kalau kita perhatikan lebih detail, pembangunan di IKN bukan hanya soal gedung-gedung tinggi, tetapi juga bagaimana kawasan ini dipersiapkan sebagai sebuah lingkungan perkotaan. Ada jalan, pedestrian, ruang terbuka, fasilitas pendukung, kawasan hunian, hingga berbagai sarana yang nantinya akan mendukung aktivitas masyarakat. Dan inilah yang menarik, karena ketika sebuah kawasan mulai dipersiapkan untuk menerima lebih banyak orang, detail-detail kecil seperti kebersihan, akses jalan, penerangan, hingga kenyamanan pedestrian menjadi semakin penting. Kalau kita berbicara mengenai kesiapan IKN menjelang 17 Agustus, tentu bukan hanya gedung pemerintahan yang menjadi perhatian. Fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Bayangkan ketika para tamu datang ke sebuah kota baru, yang mereka lihat bukan hanya satu atau dua bangunan. Mereka akan melihat bagaimana akses menuju lokasi, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana pedestriannya, bagaimana fasilitas umum, dan bagaimana suasana kawasan secara keseluruhan. Karena itulah fasilitas pendukung menjadi bagian penting dari wajah baru IKN. Beberapa area terlihat semakin tertata dan siap digunakan untuk mendukung aktivitas selama momen penting tersebut. Suasana seperti ini juga memberikan gambaran
bahwa IKN perlahan tidak lagi hanya terlihat seperti kawasan konstruksi. Ada bagian-bagian yang mulai menunjukkan karakter sebagai sebuah kota baru Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling menarik perhatian. Kawasan inti pusat pemerintahan. Disinilah wajah IKN sebagai ibu kota baru paling mudah terlihat. Bangunan-bangunan pemerintahan dengan arsitektur yang sangat khas memberikan kesan yang futuristik. Salah satu ikon yang paling mudah dikenali tentu saja adalah Istana Negara. Dari kejauhan saja, bentuk dan desainnya sudah memberikan identitas yang berbeda. Namun, yang menarik bukan hanya bangunannya. Perhatikan kawasan di sekelilingnya. Penataan ruang, jalan, pedestrian, pepohonan, serta berbagai elemen pendukung membuat kawasan ini dirancang bukan sekedar sebagai kompleks pendukung pemerintahan, tetapi sebagai sebuah kawasan yang nantinya menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan. Dan menjelang 17 Agustus, perhatian terhadap kawasan ini tentu semakin besar. Semakin dekat dengan tanggal 17 Agustus, atmosfer di IKN terasa semakin berbeda. Nuansa merah putih mulai mendominasi beberapa titik. Bendera berkibar di sepanjang kawasan. Dan kalau kita melihat suasananya secara keseluruhan, ada satu kesan yang cukup kuat, yaitu persiapan. Persiapan untuk sebuah momen nasional yang sangat penting. 17 Agustus bukan sekedar tanggal kalender. Bagi Indonesia, ini adalah momen yang memiliki nilai sejarah dan simbolis yang sangat besar. Karena itulah, ketika peringatan kemerdekaan dilaksanakan di kawasan ibu kota baru, tentu perhatian masyarakat juga ikut tertuju ke IKN. Banyak orang penasaran, seperti apa suasananya, seberapa siap fasilitasnya, dan bagaimana wajah IKN ketika menjadi pusat perhatian nasional. Selain kawasan pemerintahan, ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu bagaimana IKN mempersiapkan fasilitas bagi para tamunya. Ketika sebuah acara besar berlangsung, tentu dibutuhkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari tempat tinggal, transportasi, akses menuju lokasi acara, area pelayanan, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Karena tamu yang datang tidak hanya membutuhkan tempat untuk hadir dalam sebuah acara, mereka juga membutuhkan kenyamanan selama berada di kawasan IKN. Inilah salah satu alasan mengapa perkembangan fasilitas pendukung menjadi menarik untuk kita lihat. Sebuah kota tidak hanya akan disebut siap hanya karena memiliki gedung yang megah. Kota juga harus memiliki fasilitas yang membuat orang bisa tinggal, bergerak, beraktivitas,
dan mendapatkan pelayanan dengan sangat baik. Dan IKN sedang menuju ke arah tersebut. Selanjutnya, kita lihat dari sisi akses dan transportasi. Salah satu keuntungan dari kota yang dirancang sejak awal adalah tata ruangnya bisa diperkirakan secara lebih terintegrasi. Jalan-jalan utama dibuat dengan memperhatikan konektivitas antar kawasan. Akses menuju kawasan inti pemerintahan juga terus dikembangkan. Dan menjelang sebuah acara besar, konektivitas seperti ini tentu sangatlah penting. Karena semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem transportasi yang tertata. Bukan hanya kendaraan pribadi, tetapi juga transportasi umum dan sistem mobilitas yang nantinya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, kalau kita melihat jalan yang semakin rapi dan kawasan yang semakin tertata, sebenarnya ada gambaran yang lebih besar, yaitu bagaimana sebuah kota baru sedang dipersiapkan untuk digunakan dalam waktu yang sangat panjang. Hal menarik lainnya adalah keberadaan pedestrian dan ruang terbuka. Kalau biasanya sebuah kota identik dengan kendaraan, konsep kota baru seperti IKN mencoba menghadirkan ruang yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Pedestrian menjadi salah satu elemen penting. Begitu juga dengan ruang terbuka dan penghijauan. Karena kota bukan hanya tentang bangunan, kota juga membutuhkan ruang untuk manusia, tempat berjalan kaki, tempat berinteraksi, tempat beristirahat, dan tempat masyarakat menikmati lingkungan perkotaan. Kalau kita lihat beberapa bagian IKN saat ini, konsep tersebut mulai terlihat. Memang masih ada proses yang harus dilanjutkan, tetapi fondasi kotanya sudah mulai terbentuk. Kalau kalian mengikuti perkembangan IKN dari waktu ke waktu, perubahan ini sebenarnya cukup mudah dirasakan. Dulu, kita lebih sering melihat kawasan yang didominasi aktivitas pembangunan, alat berat, material konstruksi, jalan yang masih dalam proses. Tetapi sekarang mulai muncul pemandangan yang berbeda. Gedung sudah berdiri, jalan semakin tertata, pedestrian mulai digunakan, penghijauan semakin terlihat, dan aktivitas di beberapa titik mulai meningkat. Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan kota memang membutuhkan proses.
tidak bisa terjadi dalam satu malam, tetapi sedikit demi sedikit kawasan yang sebelumnya terlihat seperti proyek pembangunan mulai berubah menjadi kawasan perkotaan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah IKN sudah benar-benar siap? Jawabannya tentu harus kita lihat secara objektif. IKN masih merupakan kota yang terus berkembang. Masih ada pembangunan yang berjalan. Masih ada fasilitas yang terus diselesaikan dan dikembangkan. Namun di sisi lain sudah ada bagian-bagian kawasan yang dapat digunakan dan telah menunjukkan bentuk sebuah kota baru. Jadi mungkin lebih tepat kalau kita mengatakan bahwa IKN sedang berada dalam fase transisi dari kawasan pembangunan menuju sebuah kota yang semakin aktif. Dan momen 17 Agustus menjadi salah satu kesempatan untuk melihat seberapa jauh perkembangan tersebut. Dan kalau kita lihat semua perubahan tadi, ada satu hal yang cukup menarik. IKN sekarang mulai memiliki wajah yang berbeda. Bukan hanya karena bangunan-bangunan barunya, tetapi karena kawasan ini mulai memiliki aktivitas, fasilitas, dan suasana yang semakin mendekati sebuah kota. Menjelang 17 Agustus, perubahan itu terasa semakin jelas. Dan mungkin inilah salah satu momen terbaik untuk melihat bagaimana sebuah kota baru sedang membentuk identitasnya. Jadi teman-teman semua, itulah gambaran wajah baru IKN menjelang 17 Agustus. Mulai dari kawasan pemerintahan, jalan dan pedestrian, ruang terbuka, hingga berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para tamu. IKN memang masih terus berkembang, tetapi perubahan dari waktu ke waktu semakin mudah untuk dilihat. Pertanyaannya sekarang adalah, menurut kalian semua, apakah IKN sudah mulai terlihat seperti sebuah ibu kota baru? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, kalau kalian ingin terus melihat perkembangan terbaru IKN dari waktu ke waktu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena kita akan terus jalan-jalan dan melihat secara langsung bagaimana wajah Nusantara terus berubah. Saya Mumu jalan-jalan pamit undur diri ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jalan-jalan.